Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9 semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk pertemuan ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan nikmat untuk bisa mempelajari ilmu ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari atau nanti juga jadi bermanfaat dalam kehidupan kalian ya. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajarannya. Jadi dalam pertemuan ini mudah-mudahan kalian nanti jadi bisa membedakan reproduksi vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual pada tumbuhan. Ya, kemarin kan pada hewan ya, sekarang pada tumbuhan. Kemudian kalian juga bisa mengklasifikasikan tumbuhan itu berdasarkan dari reproduksinya. Dan kalian juga bisa menjelaskan contoh tumbuhan pada reproduksi vegetatif. Dan kalian bisa menjelaskan contoh tumbuhan pada reproduksi generatif. Kemudian selain itu kalian juga bisa menjelaskan metagenesis tumbuhan lumut dan metagenesis pada tumbuhan paku. Oke, nah ini gambaran besar ya dari kingdom plantae atau tumbuhan yang akan kita bahas. Jadi pertama, tumbuhan itu dia dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tumbuhan lumut Bryophyta, tumbuhan paku Pteridophyta, dan tumbuhan biji Spermatophyta ya. Nah, tumbuhan biji dibagi lagi, ada biji yang terbuka, ada biji yang tertutup. Nah, biji terbuka Gymnospermae, biji tertutup adalah Angiospermae. Ya. Oke, nah untuk reproduksi tumbuhan tersendiri ya, itu peta konsepnya seperti ini. Jadi reproduksi tumbuhan kurang lebih sebenarnya mirip dengan hewan, ya dibagi menjadi 3 kelompok, ada yang vegetatif, generatif, dan ada metagenesis. Untuk vegetatif ini ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Nah, bukan berarti salah satu ya, misalnya kelompok si tumbuhan A ini cuma bisa vegetatif alami, yang B cuma bisa vegetatif buatan, enggak, kadang dua-duanya juga bisa ya. Nah, kemudian untuk metagenesis nanti kita akan bahas lumut dan paku ya. Baik, nah kita mulai reproduksi vegetatif. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerti bedanya vegetatif dan generatif apa. Nah, sama halnya dengan di hewan, pada tumbuhan reproduksi vegetatif juga tanpa melalui proses fertilisasi ya. Nah, jadi ingat ini kuncinya tanpa fertilisasi atau tidak ada pembuahan. Ya, jadi tanpa dibuahi, tanpa ada sel sperma dan gamet, dia bisa bereproduksi. Dan ini biasanya hanya terjadi pada potongan bagian tubuh tumbuhan ya, untuk menjadi individu baru. Gitu ya, itu vegetatif. Jadi tidak ada syaratnya, cuma satu, tidak ada fertilisasi ya. Nah, contohnya di tumbuhan Angiospermae itu berkembang biak pertama untuk vegetatif alami. Itu dia menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan tunas adventif daun, serta tunas ya. Nah, kalau yang buatannya itu ada cangkok, merunduk, dan stek, dan lain-lain ya. Oke, ini untuk yang alami. Jadi ada 9 tunas, ada tunas contohnya pisang, tebu, pohon pinang, dan bambu ya. Spora, lumut, dan tumbuhan paku. Tunas adventif daun itu ada cicor bebek, akar sukun, kersen, dan cemara. Untuk stolon itu adalah pegagan, strawberry dan semanggi. Semanggi mungkin kalian lebih kenal dengan clover ya. Rizoma atau rimpang ini ada kunyit, jahe, bangle, lengkuas, dan tebu. Tebu enggak ya, tebu itu adanya di tunas. Oke, dan umbi batang itu kentang, ubi jalar, umbi akar wortel singkong, umbi lapis, bawang-bawangan, dan bunga tulip. Oke, kita akan bahas satu-satu. Untuk tunas, nah tunas ini kan kita sering lihat nih di tanaman yang di bawah nih, ini tunasnya ya. Ini tunas pisang, ini tebu ada yang kecil yang di bawah, nih yang kecil, ini juga sama ada yang di bawah. Nah, ini semuanya tunas. Nah, tunas itu apa? Ini adalah organisme yang baru tumbuh ya. Organisme yang baru tumbuh dan dia tumbuh di tubuh induk. Dari mana nih munculnya? Pada pangkal batang ya. Tunas itu organisme yang baru tumbuh. Nah, ini dia kuncup pada induk, adanya di pangkal batang. Gimana sih maksudnya? Ini kalau misalnya
tanaman kan ini seperti ini ya, pura-puranya. Nah ini akar, kan ini ketutup nih, ini tanah. Ini kan ada batang. Nah ini batang, pangkal batang, dia tumbuh ke atas gitu ya. Seolah-olah seperti tanaman yang tidak berkaitan. Pernah nggak sih kalian membayangkan kalau tanaman-tanaman ini tuh kok ini tiba-tiba muncul, apakah tiba-tiba saja? Nah ternyata tidak, karena batangnya dia muncul dari pangkal batang, tapi karena tertutup tanah jadi tidak terlihat dia tuh sebenarnya tunasnya berasal dari induk yang ada di sampingnya. Jadi kalau Ustadzah gitu selalu membayangkan ini dari mana gitu ya, kok bisa muncul tiba-tiba, apakah ujug-ujug gitu sama Allah itu di tanah itu muncul lah gitu ya. Pokoknya sempat nggak percaya gitu ya. Nah itu untuk tunas ya, ada bambu contohnya, pisang, tebu, dan pohon pinang. Oke, ini spora akan dibahas nanti di metagenesis ya. Nah selanjutnya ada tunas adventif, ada dua, daun dan akar. Tunas adventif itu apa? Tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh selain di batang. Kan kalau tadi tunas di pangkal batang ya, masih batang. Kalau adventif itu adalah tunas yang tumbuh selain batang, artinya ada di daun dan ada di akar. Untuk daun itu di tepi daun, ini daunnya. Nah muncullah tunas seperti ini. Ya, nah contohnya di cocor bebek. Kalau akar berarti tumbuhnya ada di akar. Tunas muncul dan tumbuh di akar. Contohnya pada cemara, ini pohon cemara yang induknya. Nah kemudian ini ada akar, di akar tiba-tiba muncul tanaman baru ya, seperti ini. Ya, nah ini kan aneh gitu, biasanya kan di batang, nah, makanya sebutnya tunas adventif akar. Selain cemara, itu ada sukun dan kersen. Ya. Selanjutnya ada geragi atau stolon. Nah, biasanya kan kalau batang tumbuh kemana? Batang biasanya tumbuh ke atas. Nah, kalau geragi atau stolon, ini dia batangnya tumbuh ke samping. Mungkin dia nggak minum Hilo ya, dia tumbuh ke samping, padahal harusnya ke atas ya. Canda. Ya, oke. Nah, jadi si geragi atau stolon ini dia tumbuhnya ke samping, makanya tumbuhannya kan kayak merambat banyak ya. Contohnya stroberi, semanggi ya, dan pegagan ya. Dan biasanya tunas-tunas ini muncul di ruas-ruasnya ya, ruas-ruas batangnya. Muncul tunas-tunas yang menjadi tanaman baru. Kenapa? Karena si tunas-tunas itu, si ruas-ruas itu nempel ke tanah, jadi dia punya nutrisi, akhirnya tumbuhlah tanaman baru di situ. Oke, mengerti ya insya Allah. Selanjutnya ada rizoma atau akar rimpang. Rimpang-rimpangan, nah ini adalah kelompok tumbuhan yang bertunas itu di batang, tapi batangnya di dalam tanah. Ya, jadi kayak gini. Nah, ini batangnya, ini batangnya. Tumbuhlah tanaman-tanaman baru seperti ini. Rizoma. Contohnya apa aja? Contohnya tadi sudah disebutkan ya, jahe, kunyit, kencur, terus teh lengkuas ya, bangle dan lain-lain. Oke, nah selanjutnya ada umbi-umbian. Kelompok umbi-umbian inilah kelompok yang menyimpan, yang bicara tentang cadangan makanan ya. Jadi si umbi ini ada tiga, ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Pada umbi akar membesar, menyimpan cadangan makanan. Itu ya. Umbi akar itu adalah akar yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Syaratnya, ciri-cirinya atau ya, itu adalah tidak memiliki mata tunas. Contohnya ada wortel, singkong, lobak, bengkoang, umbi dahlia. Ya. Artinya apa kalau nggak ada mata tunas? Artinya kalau tanaman ini ditanam lagi, itu nggak akan tumbuh tanaman yang baru. Jadi yang ditanam laginya harus batangnya ya. Nah, tapi dia simpan cadangan makanan. Kalau umbi batang itu dia muncul untuk umbi batang itu adalah batang yang menyimpan cadangan makanan, makanya membesar. Nah, si batang ini dia memiliki mata tunas, maka kalau ditanam lagi akan tumbuh. Kalau akar mah tidak ya. Tapi gini misalnya nih, kalian mau nanam lagi wortel tuh. Si wortel tuh jangan dihabisin tinggal daunnya doang, sisain lah sedikit
untuk cadangan makanan agar tumbuh-tumbuhan yang baru kayak gitu. Nah, kalau misalnya di umbi batang, kalian bisa nanam buahnya, nanam umbinya, muncul yang baru ya. Contohnya kentang, umbi jalar, umbi gembili, dan gadung. Kalau umbi lapis, nah ini adalah tumbuhan yang berlapis-lapis, bertumpuk berlapis-lapis. Contohnya bawang dan bunga tulip. Kita lihat aja ini gambarnya nih ya, biar lebih paham. Kalau umbi akar, ini kan tanamannya nih, akarnya akar serabut dong, ya ada akar utama dan ada bulu-bulu akarnya. Nah, lama-kelamaan si akar utamanya ini dia membesar dan ini adalah akar serabutnya. Beda dengan kentang. Kalau kentang ini batang, ini tunas. Ya, ini kan kalau ini nggak ada tunas ya. Kalau ini ada tunas, ini tunasnya, maka bisa tumbuh yang baru. Itu bedanya umbi akar dan umbi batang. Jangan salah ya, soalnya banyak yang suka ketukar. Nah, kemudian kalau umbi lapis, ini berlapis-lapis nih kayak bawang nih. Nah, di tengahnya ini bisa jadi tunas yang untuk menjadi tanaman yang baru. Makanya kalau kalian pengen bercocok tanam bawang, ya, ada teman kalian yang kemarin juga sudah lihat video YouTube-nya ada menanam bawang. Nah, ini tinggal dipotong atasnya sedikit, tanam, nah dia akan muncul tunas dari sini. Ya, itu umbi lapis. Selain bawang juga ada bunga tulip ya. Mungkin yang udah pernah lihat bisa ngelihat, bisa membedakan seperti apa. Nah, itu untuk vegetatif alami ya. Mudah-mudahan bisa paham. Selanjutnya adalah vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok. Nah, mencangkok ini adalah salah satu perkembangbiakan di mana batang yang bagus, misalnya kita lihat ada tanaman, ada bunga mangga yang itu dia lebat, buahnya nggak banyak hama, nah tahan hama. Kita pengen minta, tapi kan kalau nanam dari biji itu lama kan. Nah, kita pengen minta deh biar cepat ya, itu bisa dengan cara mencangkok. Pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah memilih dulu batangnya. Nah, batang yang dipilih ini harus yang masih muda ya, yang bagus, nggak masih muda, harus yang bagus. Kemudian dikulitilah si batangnya, dihilangkan kulit luarnya, tinggal seperti ini. Setelah itu diberikan tanah dan ditutup plastik. Atau bisa juga oleh sabut kelapa. Nah, seperti ini. Nanti dia muncul akar, di sini akar. Nah, kalau sudah muncul dipotong, ditanamlah seperti ini. Gitu ya, itu untuk mencangkok. Selanjutnya ada menempel atau okulasi. Nah, kalau okulasi ini dia tujuannya untuk meningkatkan mutu tumbuhan. Jadi misalnya di tanaman yang sama, tanaman A ini bagus nih, tanaman B itu biasa aja. Pengen di tanaman B itu jadi tumbuh yang bagus, maka mata tunas dari tanaman A itu diambil seperti ini, ditempelkan ke sini, kemudian ditutup lah oleh tali rapia sampai tunasnya tumbuh. Kalau udah tumbuh boleh dilepas tali rapianya. Itu adalah okulasi ya, atau menempel. Kemudian menyambung. Nah, kalau menyambung misalnya pengen nanam tumbuhan yang baru, tapi gak mau ke tanah, hanya tuh. Nah, itu bisa ke batang tanggulnya ditanamkan. Ya, tinggal disambung aja kayak gini, dibuka dibelah dikit, kemudian masukkan, diikat ya. Yang ini harus sejenis. Oke, merunduk. Nah, kalau merunduk, coba nih ya, kalau merunduk itu adalah batang yang panjang dirundukkan untuk diperbanyak gitu ya. Juga cuma tumbuh ke atas, tapi juga bisa tumbuh ke samping ya, biar banyak. Ya. Oke, nah selanjutnya ada stek. Nah, kalau stek ini adalah metode perbajakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Kayak gini kan. Saya biasanya pada singkong. Jadi kalau kalian punya kebun singkong, nah biasanya petani-petani yang ngurus itu ya, penjaga kebun itu, dia akan mengambil satu batang singkong random yang manapun, dipotong ya, sekitar berapa puluh senti, kemudian ditanam. Nah, beberapa bulan kemudian akan tumbuh. Nah, kenapa? Karena si tanaman ini dia punya sifat totipotensi, yang artinya selnya itu dengan mudah untuk membelah atau mudah untuk tumbuh ya, makanya dia gampang untuk di-stek. Nah, itu terjadi pada ketela pohon dan lemon kalau batang. Nah, ternyata stek itu juga tidak hanya batang, Bapak Ibu. Nah, ada juga nih dari potongan daun. Pernah sudah lihat di video siapa gitu ya?
Jadi ini tuh tentang kertas pohon. Oke, nah jadi tidak hanya di potongan batang ya, tapi juga ada di daun. Kalau daun contohnya itu ada di tanaman lidah mertua ya. Jadi kalau kalian pengen tahu ya searching lah tanaman lidah mertua itu seperti apa. Nah, jadi dia itu tinggal dipotong si daunnya kemudian dimasukkan ke tanah ya atau media tanam. Oke, kalau stek akar ada nggak? Kalau stek akar juga ada. Nah, kalau stek akar itu contohnya di asam jawa ya bisa. Ya, jadi ada. Nanti kalian boleh lihat juga, cari tahu gitu ya. Nah, kalau batang cuman di ketelapukan dan lemon. Oke, nah selanjutnya ini ada kultur jaringan. Nah, kalau kultur jaringan ini adalah sebenarnya ini bagian di bioteknologi ya, karena ini cuma yang canggih dan tidak bisa oleh sembarang orang ya. Cuman kita perlu tahu ya. Jadi kalau untuk kultur jaringan ini dia tujuannya itu menghasilkan tumbuhan yang berkualitas bagus dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang banyak. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi misalnya kita pilih nih tumbuhan wortel yang paling bagus. Kemudian dipotong-potong, nah potongan tanamannya itu diambil selnya misalnya diambil yang kecil-kecilnya, kemudian ditanamkan ya, disimpan di cawan Petri, dikasih nutrisi, kemudian simpan, nanti muncul kalus. Nah, kalus ini nanti juga akan tumbuh menjadi akar dan daun, baru dipindahkan ke media tanam. Ya, dan dari tanam nanti tumbuhlah dewasa, dan ini waktunya juga bersamaan dalam waktu yang singkat ya. Dan ini kenapa nggak bisa kita pakai, karena ini kondisinya itu harus kondisi yang steril, jadi harus di ruangan di lab gitu ya, dan harus steril. Nah, oke, itu untuk yang vegetatif ya, mudah-mudahan bisa paham. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti tanyakan di kolom diskusi ya. Nah, untuk reproduksi generatif ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin ya. Ingat, ini ada melibatkan sel kelamin, sel sperma atau sel telur melalui proses fertilisasi atau pertemuan sel inti sel sperma dengan sel telur ya. Dan nanti akan membentuk zigot. Zigot ini akan membentuk menjadi embrio atau individu yang baru ya. Nah, di tumbuhan ini alat reproduksinya berbeda dengan hewan dan manusia ya. Dalam satu tumbuhan itu ada langsung dua alat reproduksi, ada dua jenis kelamin. Ada benang sari dan ada putik. Di sini benang sari ya atau sarinya juga itu berperan sebagai jantan. Kepala putik di sini dia adalah betina. Jadi, nah ini si sarinya itu akan masuk ke sini dan nanti akan masuk ke bakal biji. Nah, kan ini bisa otomatis gak? Ini perlu bantuan dari yang lain ya. Nah, jadi yang lainnya apa nanti kita jelaskan. Nah, proses masuknya sari ke dalam serbuk-serbuk sari ya ke dalam putik, kepala putik masuk ke dalam itu adalah proses penyerbukan. Ya, nih proses penyerbukan itu adalah peristiwa menempelnya serbuk sari atau polen ke kepala putik. Nah, setelah proses penyerbukan masuk nanti akan muncul zigot dan zigot akan menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi biji. Ya. Oke, nah sebelum dibahas itu bagaimana prosesnya, ini dulu nih kita bahas dulu arti-arti penyerbukannya dulu. Ada penyerbukan yang dilakukan secara sendiri atau autogami. Ada yang antara tetangga, ini autogami ya. Sendiri itu maksudnya berarti dalam satu bunga itu langsung si sarinya itu jatuh ke putik sendiri. Kalau misalnya tetangga itu dalam satu tangkai ada dua bunga misalnya. Si bunga A itu si serbuk sarinya jatuh ke kepala putik yang B. Kalau silang ini adalah beda tanaman, beda tangkai, beda tanaman, beda akar gitulah ya, beda tanaman. Nah, ini saling menyerbuk ya. Kalau bastar ini beda tumbuhannya, beda jenis tumbuhan, misalnya mawar dengan bunga apa gitu ya. Itu macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Kalau penyerbukan berdasarkan faktor perantara atau yang membantu,
Kalau dibantu angin disebutnya anemogami. Kalau dibantu air berarti hidrogami. Kalau manusia berarti antropogami. Kalau hewan berarti zoidigogami. Nah, di hewan itu beda lagi. Kalau sama siput disebutnya malakogami. Kalau sama serangga entomogami. Kalau sama kelelawar chiropterogami. Kalau burung ornitogami. Ya. Nah, oke, kita akan bahas sekarang macam-macam pembuahan fertilisasinya. Untuk gymnospermae, kan bedanya apa sih gymnospermae sama angiospermae? Kalau gymnos itu dia tidak ada buah. Kalau angiospermae ada buah. Jadi ini mah tunggal hanya terbentuk biji, yang ini mah ganda terbentuk biji dan buah. Ya, itu bedanya ya. Sekali lagi gymnos itu tidak ada buah, hanya ada biji, berarti tunggal. Angiospermae itu ganda, ada biji dan ada buah. Oke, ini lihat di gambar ya. Oke, nah ini tumbuhannya ya. Dia punya putik, ini sari. Ini adalah kepala benang sari ya. Dia punya serbuk-serbuk sari. Nah, di penghasil serbuk sari ini dia berkembang biak secara meiosis. Ingat, meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan sel gamet. Ya, kalau mitosis itu sel tubuh, kalau meiosis adalah sel gamet. Artinya yang tadinya 2N nanti hasilnya jadi N. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham di bab sebelumnya. Oke, nah ini nanti muncul mikrospor atau hasil pembelahannya yang berbentuk N. Kemudian memperbanyak nih si pollen grain-nya jadi banyak ya. Muncullah nanti ini masuk ke kepala putik. Ini kan masuk pollen tube itu artinya berarti tangkai ya. Jadi saluran yang masuk pollen. Nanti masuklah ke sini. Nah, ini kan ada beberapa bakal biji ya. Nah, ini ada beberapa bakal biji. Oke, sampai sini dulu. Nah, kita perhatikan di sini di bakal bijinya ada ovul ovarium ya. Dia juga membelah secara meiosis menghasilkan sel telur. Kemudian di sel telur itu dia membelah ya secara meiosis. Nah, di sini ada sel telur, ada di sini ada bakal buah ya. Nah, masuk si ini tuh ke sini, nanti dibuahilah di sini ya. Di sperma masuk ke sel telur. Nanti ketika sudah membentuk zigot, ini kan membentuk zigot nih, ya. Selain dia membentuk biji, dia si endosperm ini dia akan membelah, dia akan memperbanyak diri dan membesar membentuk cadangan makanan yang disebut dengan buah. Ya, itu buah itu. Nah, barulah dia nanti membesar ya. Jadi embrionya ini embrio, ini kulitnya. Jadi ini terjadi pada angiospermae. Ya, jadi di angiospermae lapisan pertama adalah kulit. Nih, kulit biji, ada buah atau cadangan makanan dan ada embrio. Kemudian setelah itu nantilah dia akan tumbuh seperti ini. Ya, menjadi tunas. Ya, membentuk tanaman yang baru itu generatif. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya, kalau nggak paham ulang-ulang lagi aja yang tadi ya. Oke, nah yang terakhir sudah akan bahas tentang metagenesis. Ini sebenarnya sudah dibahas juga di yang hewan, cuma yang bedanya di tumbuhan. Jadi pada metagenesis ini ada dua daur hidup dalam satu kali proses reproduksi. Ada yang dilakukan secara haploid ini biasanya vegetatif. Ada diploid ya, generatif. Apa kebalik ya? Oke, kebalik ya, haploid itu generatif karena kan nanti bertemu, dan diploid itu dia vegetatif ya. Oke, nah kita pada lumut ya. Tumbuhan lumut ini tumbuhan tingkat tinggi yang paling primitif. Ya, masih sederhana. Kenapa? Karena pada lumut itu dia cuma batang, daun, dan akarnya itu semu ya, cuma mirip doang. Nah, fase pergiliran keturunannya itu adalah dari fase sporofit, aseksual, ke fase gametofit, atau fase seksual. Tumbuhan lumut ini kita biasa lihat itu di tempat-tempat yang lembab, ya, dan pada saat tumbuhan yang kita lihat itu adalah fase gametofitnya, atau fase seksualnya, ya.
Jika kita bisa lihat tumbuhan lumut nih, oh berarti itu adalah fase di mana dia ada fase gametofit atau seksual. Nah, kemudian pada fase gametofit ini dia harus merupakan fase yang menghasilkan sel gamet jantan dan betina ya. Nih, harus kalian garis bawahi. Jadi pada proses fase gametofit dia itu menghasilkan sel jantan dan betina. Nah, kalau fase sporofit itu dia menghasilkan tumbuhan yang menghasilkan spora. Nah, kalau pada fase gametofit tumbuhan lumut lebih dominan. Kenapa? Jadi kalau kalian bisa lihat tumbuhannya berarti itu adalah yang dominan. Misalnya tumbuhan lumut terlihat yang paling terlihat adalah tumbuhannya. Nah, berarti dia fase dominannya adalah fase gametofit. Kalau paku beda lagi ya. Gitu. Oke, nah ini tanda contohnya. Spora nih, jadi di tumbuhan lumut kalau kalian melihat di telak-telak gitu ya, itu kan di atasnya tuh ada yang kayak gini nih, tuh ini kan kayak seperti ini. Nah itu adalah dia adalah kantong-kantong spora. Nah yang mana kalau dia sudah tumbuh dewasa, udah mencapai limitnya, dia itu akan pecah, akan terbang, nih, seperti ini spora. Nah dia tumbuh tinggal di mana gitu ya. Tinggal di satu tempat, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Nah, ini adalah dia tumbuhan lumut yang baru, kemudian nanti muncullah dia si lumutnya ini, dia menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoa, archegonium menghasilkan sel telur. Nanti bertemu, baru menghasilkan zigot, dan zigot nanti akan menghasilkan sporofit lagi. Nah, ini zigotnya itu inilah menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang ada atasnya itu, ya. Itu untuk lumut. Nah, beda dengan tumbuhan paku. Nah, kalau paku ya, kalau paku ini dia adalah tumbuhan tingkat tinggi yang mana dia berubah dari fase seksual ke aseksual ya. Terjadi pada ya, terus kalau lumut kan tadi tumbuhannya merupakan gametofit ya, karena yang terlihatnya pada fase gametofit. Kalau paku sebaliknya, kalau paku tumbuh menempel di lingkungan yang lembab itu merupakan fase tumbuhan sporofit. Kalau paku itu ya, atau tumbuhan yang menghasilkan spora. Nah, jika kamu pernah menemukan tumbuhan paku nih, biasanya kalau di hutan-hutan, kalau kalian main ke situ gunung misalnya atau ke daerah hutan, kalau pernah sudah lihat di situ gunung itu ada tanaman di mana tumbuhan di tanaman ini di bawah dari daunnya itu terlihat warna hitam, warna coklat. Nah, itu adalah spora. Ya. Nah, itu bintik-bintik coklat itu adalah spora atau dari tanaman paku. Nah, fase gametofitnya itu adalah pada fase sengkat sikat. Nah, kita akan lihat di gambar ini. Oke, nah ini sporanya itu akan muncul menjadi protalium. Nah, protalium ini dia fase gametofit, tapi kecil berarti ya nih. Ini kan nih protaliumnya nih. Kita lihat dulu dari awal ya, ini spora. Ini spora yang diterbangkan dari tumbuhan paku. Kemudian tumbuh menjadi gametofit muda, ini gametofit dewasa. Kemudian dia akan menghasilkan antheridium, menghasilkan spermatozoa atau sperma. Kemudian archegonium menghasilkan sel telur, bertemu, tumbuhlah menjadi zigot. Nah, zigot tumbuhlah menjadi tumbuhan sporofit yang baru. Dan ini adalah tanaman sporofit dewasa yang baru. Jadi gametofitnya itu cuma sebentar ya. Coba kalian searching gimana fase gametofit itu secara realnya. Nah, itu adalah fase yang gametofit. Jadi beda dengan tumbuhan lumut. Kalau lumut yang kita lihat adalah gametofit. Kalau paku yang kita lihat adalah sporofit. Apa sih bedanya gametofit? Berarti tumbuhan gametofit itu berarti si lumut itu yang menghasilkan sel sperma dan sel telur. Kalau fase sporofit dari tumbuhan paku yang kita lihat yaitu hanya menghasilkan spora. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nah oke, kalau misalnya udah paham bagus, kalau belum paham boleh ditanyakan. Nah, coba ini dibuatnya sebelum ada aplikasi kunci ya. Tapi bolehlah kalian isi untuk sudah pengen tahu pemahaman kalian sampai sini. Kalian buka link gg.gg/sr tumbuhan, kemudian jawab ya beberapa pertanyaannya.
Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah mohon maaf, pasti banyak salah dan kekurangan. Kalau misalnya sudah banyak melakukan kesalahan, mudah-mudahan kalian berkenan dan ikhlas untuk. Oke, sudah cukupkan untuk hari ini ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.